生之烙印抵抗这狂火灭，又何尝不是以体为炉做的离谱？师兄，婉儿内心的悲伤应当天而笑。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renation Immortal episode ke-120, yang dimana pada cerita sebelumnya kompetisi jenderal telah dimulai dengan kompetisi pertama merupakan pertarungan duel, dan pertarungan Waling kemarin berhasil melewati kompetisi pertama dengan memenangkan 4 pertarungan. Dan setelahnya juga ada sedikit drama antara Li Guo dan juga Wang Lin karena Li Guo yang jatuh cinta dengan pedang kaisar. Tetapi Wang Lin bisa menenangkan Li Guo dan pada akhirnya bisa membuat Li Guo kembali tunduk. Dan setelahnya juga Wang Lin berpisah dengan para kultivator lainnya yang mengikuti kompetisi jenderal. Mereka tidak lagi ingin mengikuti kompetisi ini karena mereka menyadari kalau para jenderal hanya memanfaatkan mereka menjadi hiburan pada kompetisi ini dengan pembantaian para kultivator dunia luar. Dan Wang Lin pun berpisah dengan para kultivator tersebut. Dan setelahnya juga Wang Lin mendengarkan kembali alunan musik kecapi bersama dengan Kaisar Gu Yuncao. Tetapi Wang Lin sepertinya masih belum menyadari kalau itu merupakan Kaisar Demon, yang sampai di sana Wang Lin mendapatkan pencerahan dari Dao penentangnya, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Dan kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan wakil Deng Shuai yang bertanya kepada wakil lainnya yang bernama Tian Shuai, yaitu Deng Shuai bertanya kenapa Tian Shuai menonton kompetisi ini, karena biasanya Tian Shuai tidak suka menonton kompetisi ini karena dianggap seperti permainan anak-anak. Tian Shuai menjawab ia datang menonton karena ia mendapatkan perintah dari kaisar. Mendengar hal itu membuat Deng Shuai kaget karena tak menyangka sang kaisar akan menyuruh kepada Tian Shuai untuk menonton kompetisi ini. Dan setelahnya Jin Wushu memberikan pengumuman bahwasanya kompetisi babak kedua ternyata adanya perubahan atas perintah dari kaisar mereka, yang dimana pada kompetisi kedua ini dirubah dengan para peserta yang akan disuruh untuk melakukan pembunyian pada artefak kuno mereka yang disebut sebagai drum peperangan. Yang lalu pun Jin Wushu mengeluarkan drum peperangan tersebut, yang setelahnya Jin Wushu memberitahu bahwasanya pada kompetisi ini hanya akan diambil 10 besar, dan kualifikasinya para peserta yang mampu membunyikan drum ini sebanyak mungkin maka mereka akan diurutkan sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi siapa yang paling banyak bisa membunyikan drum itu maka peserta tersebut akan unggul. Di sana Mo Lihai sedikit khawatir karena artefak drum itu yang cukup sulit untuk bisa dipukul karena kehadirannya saja bisa memberikan tekanan kepada manusia biasa, apalagi jika dibunyikan akan semakin memberikan tekanan yang dahsyat. Di sini Mo Lihai merasa cukup menyesal karena dirinya tidak bisa untuk membantu Wang Lin. Yang setidaknya jika ia bisa membantu maka ia bisa untuk memberikan 6 gendangan. Para wakil dari Panglima juga dibuat kaget dengan ujian ini karena biasanya drum peperangan hanya digunakan untuk penobatan resmi, tetapi jika drum ini dimunculkan sekarang maka kemungkinan adanya orang yang membuat sang kaisar tertarik dari para peserta yang mengikuti kompetisi. Setelahnya pun kompetisi dimulai dengan di sana Jenderal Yi Shen yang memulai duluan, yang di sana Jenderal Yi Shen yang memukul pertama drum tersebut, yang pukulan pertama langsung memberikan serangan balik kepada Jenderal Yi Shen yang sampai membuat ia muntah darah. Dan setelahnya pukulan kedua ia lontarkan dan juga mendapatkan serangan balik sampai Jenderal Yi Shen bisa memukul 4 kali dan semuanya mendapatkan serangan balik yang sampai membuat Jenderal Yi Shen tumbang. Dan di sana Jin Wushu mencatat keberhasilan Yi Shen yang berhasil memukul sebanyak 4 kali. Dan Wang Lin sendiri yang melihat gendang perang tersebut ia menyadari bahwasanya adanya sesuatu tujuan lain. Dan sedangkan untuk Jenderal Huang dan juga Jenderal Suan, di sana Jenderal Huang menyadari kalau Jenderal Suan selalu
memperhatikan Walin yang menandakan kalau Jenderal Xuan memang sangat menghormati Walin ini. Wakil Xuan juga bertanya kepada Wakil Huang siapa peserta yang diyakini oleh Wakil Huang bisa memenangkan kompetisi ini. Wakil Huang menunjuk orang pilihannya yang dimana itu adalah Mo Fei. Setelahnya kita mendapatkan ringkasan dari para jenderal lainnya yang memukul drum tersebut yang dimana adanya mendapatkan 5, 6, 4 dan juga seterusnya. Dan di tengah itu tampak Jin Wushu yang masih memiliki dendamnya sangat besar kepada Wang Lin yang karena kejadian pada kompetisi sebelumnya. Dan setelahnya pada akhirnya giliran Mo Fei memulai ujian yang di sana Mo Fei yang memulai memukul drum tersebut yang pada pukulan pertama Mo Fei bisa memukulnya dengan mudah dan juga menahan serangan balik dari drum itu dengan sangat mudah juga yang bahkan Mo Fei menganggap hal ini terlalu mudah. Setelahnya hentakan drum berlanjut yang setiap hentakan drum selanjutnya serangan balik dari drum tersebut semakin kuat menyerang Mo Fei. Tetapi Mo Fei tetap bisa berjuang memukul drum itu dengan jumlah yang sangat banyak dan pada pukulan drum terakhir Mo Fei sudah berada di ambang batasnya dan juga serangan balik dari drum itu sudah sangat kuat yang sampai membuat topengnya Mo Fei terlepas. Dan di sana Wang Lin dibuat kaget karena wajah Mo Fei ini mirip seseorang yang berada di lokasi penjara Hong sebelumnya, yaitu waktu Wang Lin meningkatkan teknik pembantaian abadinya. Tetapi Wang Lin masih belum bisa memastikan apakah mereka merupakan orang yang sama atau orang yang berbeda. Di sana pun Wakil Huang merasa kagum kepada Mo Fei karena Mo Fei yang bisa memukul lebih banyak daripada peserta lainnya dan menganggap pilihannya akan lebih baik daripada Wakil Xuan. Tetapi Wakil Xuan ia masih percaya diri kalau pilihannya jauh lebih baik daripada Mo Fei yaitu Wang Lin. Hal itu pun semakin membuat Wakil Huang penasaran apa yang menjadi daya tarik Wang Lin sampai membuat Wakil Xuan mengagumi Wang Lin. Singkat cerita, Mo Fei bersama dengan pembantunya telah berhasil memukul gendang tersebut yang pada akhirnya Mo Fei mendapatkan 11 ketukan yang membuat Mo Fei pun berada di posisi puncak pada kompetisi drum ini. Mo lihat sedikit khawatir dengan kehebatan dari Mo Fei dan di sini karena ia tidak bisa membantu Wang Lin, ia tidak terlalu percaya diri dengan kompetisi kedua. Setelahnya pun giliran dari Wang Lin, di sana Jin Wushu menyuruh kepada Wang Lin untuk masuk ke arena kompetisi. Tetapi sebelum itu Jin Wushu menghentikan Wang Lin dan ingin membuat taruhan kepada Wang Lin yang dimana Jin Wushu yang meremehkan Wang Lin yang tidak akan mampu memukul drum itu sebanyak lebih dari 5 kali. Jadinya di sini Jin Wushu ingin membuat taruhan yang dimana jika Wang Lin bisa memukul drum tersebut sampai 5 kali maka Jin Wushu akan memberikan rekomendasi kepada kaisar mereka untuk mengangkat Wang Lin menjadi jenderal. Tetapi jika Wang Lin tidak berhasil, maka Jin Wushu menyuruh kepada Wang Lin untuk meninggalkan kota mereka. Wang Lin tidak tertarik dengan tawaran rekomendasi. Wang Lin pun merubah tawaran yang dimana jika ia memenangkan taruhan ini, maka Wang Lin menginginkan tangannya Jin Wushu alias tangan Jin Wushu akan dipotong. Jin Wushu menerima taruhan tersebut yang bahkan ia saking meremehkan Wang Lin, jika Wang Lin berhasil memenangkan taruhan ini tidak hanya satu tangan ia akan berikan tetapi juga akan memberikan kedua tangannya. Setelahnya pun Wang Lin berhadapan dengan gendang peperangan. Wang Lin pun langsung menunjukkan kemampuannya yang dimana Wang Lin dalam sekali percobaan yang langsung menggunakan teknik pembantaian abadinya untuk memukul drum tersebut sebanyak 5 kali secara berturut-turut tanpa adanya jeda istirahat, yang hal itu pun membuat banyak orang menjadi kaget karena Wang Lin yang bisa memukul drum tersebut dengan sangat mudah dan juga membuat Jin Wushu pun begitu tercengang karena ia telah kalah taruhan dalam satu kali percobaannya Wang Lin. Wang Lin langsung berbicara kepada Jin Wushu bahwasanya ia telah memenangkan taruhan dan Jin Wushu harus membayar taruhannya yaitu memotong tangannya sendiri. Tetapi Jin Wushu mengelak dengan mengatakan bahwasanya ia menyuruh kepada Wang Lin untuk bisa lebih dari 5 dan Wang Lin baru bisa memukul sebanyak 5 kali, dan hal tersebut pun seketika membuat banyak para penonton kecewa kepada Jin Wushu karena Jin Wushu yang telah mengingkari janjinya sendiri. Tetapi Wang Lin tidak keberatan dan Wang Lin justru akan memastikan Jin Wushu tidak akan bisa mengelak lagi dengan Wang Lin yang akan memukulnya yang ke-6 kalinya. Di sana Wang Lin langsung memberikan pukulan yang ke-6 yang Wang Lin bisa membunyikan drum tersebut
yang juga Walin bisa untuk menahan serangan balik dari drum tersebut. Tetapi di saat itu Walin menyadari kalau pukulannya sekarang seperti memiliki kandungan dari pemahaman Dao abadi yang menandakan adanya jalan kultivasi di balik dari drum tersebut. Di sini Jin Wushu ia tidak bisa mengelak dan ia pun mengakui kalah, tetapi Jin Wushu ingin merubah taruhannya dengan ia akan merekomendasikan Walin kepada sang kaisar. Tetapi Walin tidak mau, ia hanya menginginkan tangannya Jin Wushu yang lalu pun Walin kembali membunyikan drum tersebut yang pada bunyi kali ini Walin sampai merespon Dao abadi. Dengan adanya badai turbulensi yang memberikan tekanan di arena pertarungan yang di sana Jin Wushu terkena tekanan tersebut. Tetapi setelahnya Jin Wushu ia tetap mengelak, ia masih belum ingin memotong tangannya dan di sana Jin Wushu memberikan taruhan terakhir yang dimana jika Walin bisa membunyikan drum tersebut sebanyak 15 kali maka Jin Wushu akan benar-benar memotong tangannya sampai menggunakan nama kaisar sebagai nama perjanjian mereka yang menandakan jika Jin Wushu sekali lagi mengingkari aturan ini maka kaisar mereka yang akan memberikan hukuman langsung kepada Jin Wushu. Walin tidak takut dengan tantangan tersebut. Walin kembali memukul drum tersebut yang kali ini Walin memukulnya yang ke-9 kalinya dan di sana Walin mendapatkan serangan yang semakin kuat. Yang serangan balik kali ini berhasil melukai Walin membuat Walin terpental. Dan hal itu membuat Jin Wushu merasa lega karena ia tahu Walin tidak akan berhasil untuk bisa mencapai pukulan yang ke-15 kali. Tetapi setelah Walin mendapatkan serangan balik yang ke-9, Walin justru mendapatkan pencerahan dari daunnya yang Walin menyadari bahwasannya ini bukan ujian tetapi sebuah kesempatan untuk sebuah terobosan. Yang di sana Walin pun langsung merubah prinsipnya, ia tidak akan melawan suara drum tersebut tetapi ia akan melakukan resonansi dengan suara drum itu dengan Walin tidak lagi menggunakan pertahanan dan Walin memukul drum itu dari jarak yang dekat dan dalam pukulan tersebut Walin tidak mendapatkan serangan balik tetapi Walin justru mendapatkan pembersihan tubuh. Yang hal itu membuat para wakil kaget karena Walin yang bisa memahami jauh dari drum tersebut yang sampai bisa untuk menempuh jalan daunnya. Dan di sana Walin tetap berada pada prinsip daunnya yaitu prinsip dari Dao penentang. Dan di lain sisi Kaisar Gu Yuanchao ia menyadari bahwasanya Walin telah mengetahui hadiah yang telah ia berikan kepada Walin yaitu gendangan drum tersebut yang dimana Gu Yuanchao sengaja untuk memberikan ujian drum tersebut untuk bisa mendapatkan pencerahan dan juga kesempatan terobosan. Dan Gu Yuanchao tampak senang karena Walin yang bisa memanfaatkan drum tersebut. Walin yang terus memukul drum tersebut dengan prinsip daunnya berhasil untuk beresonansi dengan drum itu dengan sangat baik. Pukulan drum itu sekarang tidak menyerang Walin tetapi justru membersihkan tubuhnya Walin. Yang di sana orang-orang juga yang mendengar suara drum itu mereka juga bisa merasakan jalan Dao yang telah Walin tempuh selama ini, dari mulai kehilangan keluarga, jalan kultivasi yang sulit sampai kekasih tercinta yaitu Limuan yang keseluruhan dari jalan daunnya Walin sudah Walin tempuh ratusan tahun banyaknya yang kalau nggak salah udah lebih 700-an tahun. Dan mereka semua terhayati dengan kesedihan itu yang bahkan sampai membuat mereka menangis karena kenangan kesedihan Walin dari jalan daunnya. Para wakil komandan juga mereka semua dibuat kaget dan juga kagum kepada Walin karena Walin yang bisa untuk meresonansi kekuatan Jing dari suara drum itu yang bisa dirasakan oleh semua orang termasuk mereka. Yang di sana juga tampak komandan Tian Sui ia juga mulai tertarik kepada Walin. Dan Walin yang bisa beresonansi dengan drum itu, Walin telah jauh pada pukulannya dan Walin seperti akan mencapai jalan kultivasinya untuk terobosan Ascendant. Dengan adanya sebuah gerbang Dao abadi yang seperti menyuruh Walin untuk masuk ke sana. Dengan Walin yang akan masuk ke gerbang itu, maka Walin juga akan memukul ke-15 kalinya dari drum tersebut. Tetapi di saat Walin yang ingin memukul dan juga ingin masuk ke dalam gerbang itu, tiba-tiba saja adanya bayangan Limuan yang menghentikan Walin, yang sekaligus juga membuat Walin menghentikan pukulannya yang ke-15 kali.
Yang membuat Wakil Huang kaget kenapa Walin tidak melanjutkan pukulan ke-15 kali karena ini merupakan kesempatan besar bagi Walin untuk terobosannya. Tetapi untuk Wakil Komandan Tian Shuai, ia menyadari alasan Walin berhenti karena di sana Walin mendapatkan perdebatan internal untuk memutuskan ikatan duniawinya. Yang karena sekarang Walin masih berada di proses dari pembesian tubuh yang dimana pikiran Walin akan dunia fana seperti kenangan cinta bersama Limuan itu mengganggu Walin untuk terobosan ini. Jadi untuk Walin bisa melakukan terobosan ini, Walin harus menghapus kenangan tersebut yang mengartikan juga Walin akan kembali ke jalan kultivasi tanpa emosi dan juga kenangan, yang artinya akan kembali menjadi dingin seperti kulkas. Kaisar Gu Yuncao juga menyadari kalau Walin sekarang mendapatkan perdebatan batin antara emosional dunia fana dan juga jalan daunnya. Dan di dalam batinnya Walin juga mendapatkan suara dari dao abadi, yaitu menyuruh Walin untuk meninggalkan emosionalnya untuk bisa melakukan terobosan. Tetapi di sana Walin menyadari jika ia mengikuti dao abadi maka ia tidak sesuai dengan jalan menentangnya. Tetapi ini seperti jalan pelarian yang tidak seprinsip dengan Walin. Dan di sini pun Walin tetap kembali ke dalam jalan dao penentangnya, yang dimana Walin akan tetap menyimpan emosionalnya tetapi tetap akan berada di terobosan dao abadi, dan hal itulah yang disebut Walin sebagai jalan penentangnya. Dan setelahnya Walin pun melepaskan pukulan yang ke-15 kali, tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung. Dan pada episode Walin ini kita sedikit mendapatkan promosi dari Lo Feng cuy, yang dimana tubuh Ocean Body-nya ditunjukkan secara penuh. Gelo, keren banget. Yang ini sudah menjadi pertanda-tanda kalau Ocean Body-nya Lo Feng sebentar lagi akan datang. Dan untuk kelanjutan cerita dari Legend Immortal kita akan lanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 我以生之烙印抵抗这款火面，又何尝不是以体为炉？错得离谱。婉儿，内心的悲。